Jadi kali ini kita kedatangan salah seorang mahasiswa PMM. Kami di sini bakal bahas tentang kebudayaan, sharing session, apa sih budaya yang ada di daerah kakak ini dan budaya di daerah kami. Kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Halimatul Yusria. Nama saya Aisyah Fitria. Dan Nama saya Maya Nurul Maula. Kebetulan di sini saya sebagai mahasiswa pertukaran pelajar dari Pulau Jawa, yang mana aku pertukarannya di Universitas Islam Riau. Oke, Maya, kan kamu tadi udah bilang nih ya, kamu asalnya dari mana? Bisa nggak sih jelasin secara rinci asal kamu tuh dari mana gitu? Ini Ya. sebenarnya aku aslinya itu dari Pati, Jawa Tengah, Iya, tapi Jawa. aku Jawa. Jawa. Tapi aku kuliahnya di Yogyakarta. Oke. Lahir berarti di sana? Lahir di Pati ya. Oh, Kuliah di Asli Pati. Jogja berarti tinggal di Jogja Tinggalnya juga di Jogja. Ngekos. Ngekos Udah. kayak anak-anak sini lah. Di Jogja udah berapa tahun berarti? Di Jogja berarti dari semester 1-2 tahun lah. Oke. Kenapa kamu milih Jogja sebagai tempat kuliah kamu? Untuk itu sebenarnya ya karena ditolak dari SBMPTN. Oh, iya. Di Jogja apa nama kampusnya? Universitas Amikom Yogyakarta. Amikom. Kenapa aku milih Jogja? Karena Jogja itu kalau dilihat pasti budayanya masih kental banget iya, kan. iya. Dan Jogja itu juga disebut sebagai kota pelajar. Nah di situ yang buat aku tertarik, jadi motivasi aku untuk belajar di Jogja. Oke, kamu kan di Jogja, terus dari Pati ke Jogja, terus tiba-tiba ke Riau. Iya. Coba Nggak kasih bisa tahu ya. alasan kamu kenapa ke Riau. Ini sangat panjang sini. panjang banget. Sedangkan kita yang dari sini tuh pengen banget pengen ke Jogja gitu kan. Ya namanya juga manusiawi ya. Ketika kita di zona nyaman kita sendiri, pengennya kita keluar. Tapi iya. ketika kita keluar pasti kita ada kangennya dari daerah kita sendiri. Nah, kenapa kok aku bisa pertukaran pelajarnya di Sumatera? Pertamanya kan aku dari Pulau Jawa. Nah, kalau Pulau Jawa itu bisa milihnya di selain Pulau Jawa di luar kayak Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Bali, atau enggak di Kalimantan. Nah, kebetulan aku kan dari prodi hubungan internasional. Nah, sebelum itu aku kan searching dulu universitas mana ini yang ada HI-nya kan. Nah, salah satunya UIN, Universitas Riau. Ada. Nah, dari situ aku lihat kok kuotanya masih sedikit yang ada di situ. Berarti kan peluang bisa besar peluangnya aku bisa keterima nih PMM. Soalnya dari semester 1 tuh pengen banget ikut PMM Dan baru kesampaian semester ini. baru sampai di semester 4 dan alhamdulillahnya itu keterima lah. Aku juga dulu ikut TMM. Iya, Semester berapa? Aku di semester 3 ikut TMM, tapi aku di Universitas Mataram. Itu PMM di WIR. Apa aja kegiatan yang udah dilakukan? Kalau kegiatan dari pertamanya tuh kita penyambutan dulu, penyambutan di gedung rektorat gitu. Terus habis itu baru kita mulai di minggu itu ada modul Nusantara. Yang mana modul Nusantara itu kita mempelajari budaya yang ada di sini. Nah, kebetulan juga kenapa aku suka banget pertukaran pelajar karena aku suka mempelajari budaya yang berbeda dari tempat asal. Oke. Berbagai budaya pasti ada. Iya. Oh beda ya ternyata. Oh seseru ini ya Indonesia itu ternyata. Oh gitu ya. Kita kan menyambut bulan Ramadan. Udah bulan Ramadan malah ya. Iya. Nah, budaya apa sih yang menurut kamu yang selalu ada di saat penyambutan Ramadan di tempat aku? Iya, bahas budaya nih. Kita ya dari tempat kamu di bulan Ramadan tuh biasanya apa? Sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau di tempat aku 1 bulan sebelum bulan Ramadan itu kita memperingati namanya megengan. Apa itu megengan? Namanya kalau di Jawa megengan. Megengan itu dimana kita membuat nasi kita masak-masak itu kayak buat selamatan supaya nanti kita di bulan Ramadannya tuh lancar, bisa berkahnya gitu. Jadi sebelum bulan Ramadan itu kita buat masak-masak banyak gitu, ada nasinya, ada lauknya, jadi dijadiin satu berkat. Nah, habis itu diselamatin lah, diamin-amin gitu, dikasih doa. Nah, itu biasanya antar keluarga, RT atau gimana? Nah, setelah diamin-amin nanti kita kita kasih ke kerabat kita, ke tetangga-tetangga kita gitu. Dari kamu, Cak, ada nggak nih? Ada sih. Kita kan pastinya
gimana ya, ritual budaya kayak gitu tuh pasti ada, cuman beda-beda ya. Iya, Kalau iya, yang- beda-beda. Kalau dari kampung Mama Ica itu di Selat Panjang itu namanya punggahan. Oh. Nah nanti misalnya keluarga dimasak-masak besar sama, terus ntar dibagi-bagiin gitu, makan bersama, sama ada himpunan doa-doa paling untuk orang tua yang udah meninggal juga, sekalian yasinan sekalian gitu. Oh ya. Kalau teman-teman namanya? Kalau aku asal dari Bogor nih ya. Jadi hampir sama sama Ica. Jadi tapi namanya tuh munggahan. Di situ juga sama. Kita kayak masak-masak, dan masak-masak itu tuh kita masak besar, terus kita bagiin ke tetangga-tetangga sebelah gitu. Biasanya masaknya tuh kalau kalian ada ayam merah. Oh iya, ayam merah. Tempat aku itu tuh wajib banget Wajib kalau ya? masak pakai ayam merah Iya, gitu. iya. Aku nggak tahu filosofinya apa, tapi wajib banget. Jadi ayam merah di tempat aku tuh biasanya harganya 28.000. Kalau tiba bulan Ramadan itu bisa 50.000. Nah, Nah, iya, ya, karena dia tahu orang perlu kan. Iya. Kalau di tempat kamu ada lagi nggak selain itu? Kalau selain itu biasanya kalau di bulan Ramadan ya, kalau dari bulan masuk Ramadan. bulan Ramadan itu di tanggal 17 Ramadan ada namanya Nuzulul Quran. Ah iya, aku juga ada. Nah, kalau di tempat aku itu biasanya kita juga bawa berkat kayak tadi, cuma kita bawanya tuh ke masjid terdekat iya. atau enggak di musola terdekat. Nah, di situ kita berdoa bareng-bareng sama-sama. Habis itu kita makan bareng-bareng di situ. Berarti hampir sama ya semua kegiatan. Iya, daerah iya, sama. sama. ritualnya tuh. Mungkin di tempat kamu tuh pas nuzulul Quran tuh makanannya tuh masih snack ringan atau berat-berat gitu? Sama kayak tadi, yang udah ada nasi, ada lauknya kayak gitu. Oh. Atau enggak biasanya ada yang buah-buah juga Oh, bisa. kalau aku snack ringan, Kue kayak kotak risol. ya? Iya, Sama. kayak Berarti gitu. dekat daerah Tapi kita sama. dari kita kan nuzulul Quran berarti kita ngebaca Al-Quran ya. Itu kan misalnya kita tuh dari rumah tuh udah cuma ngerampungin 15 juz. Nah, 15 juz selanjutnya kita rampungin di situ. Oh, Gitu. iya. Biasa ada nggak diadain lomba-lomba gitu? Di Kalau aku Bangka? dulu nggak ada sih. Nggak ada ya? Enggak ada. Di daerah Ica ada sih, di masjid. Lombanya apa aja itu? Biasanya anak-anak tuh disuruh lomba baca ayat-ayat pendek, Ah, iya. lomba azan sama pidato sih. Gitu aja. Ica pernah jadi panitianya? Enggak. Pernah ikut yang lomba. Lomba tuh biasa untuk anak SD. Kisaran dia sengaja kan, karena kalau yang kuliah dia ya pasti menang. Ah, iya. Jelas-jelas. Kayak pesantren kilat gak sih? Oh iya, aku juga sama. Ada Iya, pesantren pesantren kilat. kilat, ya. Ica ada pesantren kilat ya? Di masjid ya? Iya. Iya, misalnya. Jarang sih, didikan subuh kali setiap minggu. Oh, aku pesantren kilat tuh. Pesantren kilat tuh aku bener-bener jadi anak pesantren selama 1 bulan itu. Iya. Dari pagi sampai sore. Soalnya di tempat aku biasanya pagi itu buat sekolah. Terus dari jam 12 itu sampai malam, sampai sekitar maghriban, itu baru kayak kita pesantren kilat, kita belajar tentang agama, tentang ini, tentang itu. Kamu ada nggak? Kalau di punya aku dulu ada waktu aku SD, pernah Iya. ikut, cuma nggak sebulan, hanya 3 hari kayaknya, dan itu cuma di waktunya di sore aja. Jadi kita buka bersama, habis itu habis maghrib udah pulang. Oh, seperti Di pesantren. tempat kalian ada nggak sih kayak tadarusan sampai malam? Ada. Ada. Itu udah makin malam speakernya keluar apa ke dalam nih? Ke dalam, Apa ke dalam nih? makin tidur gitu ya Kadang katanya. takut ngeganggu ya kalau Iya, malam. iya, Tapi iya. sebetulnya itu pula vibes Ramadan Iya, ya. justru itu kalau nggak di bulan Ramadan itu cuma nggak ada. Kalau nggak kan? didengarin Sepi, speakernya kan? keluar, Iya. nggak terasa. Selama ya. ngekos nih kita nggak ngerasain vibes Ramadan. Oh, iya, anak kosan ya, Kayak gitu, bener. iya. Gitu. Paling di sini apa? Tadarusnya cuma sampai jam berapa ya? Jam 11 apa ya? Jam 11, jam 12-an kalau di itu. Yang di sana. Kalau di daerah Jawa, Ramadan ada nggak bukber sama teman-teman? Oh, itu pasti berangkatan, Banyak ya? banyak. Itu masih banget. berapa nggak sih bukber tuh sama teman-teman? Iya, bukber kita alumni MTS tuh, kan aku dulunya MTS kan. iya. Nah, itu kita selalu bukber di setiap tahunnya. Oh ya, di sini ada undangan bukber. Nah, Oh. pastinya. Orang kemarin udah ada sama Prodi HI, terus Oh. nanti hari ini juga ada sama kelas. Sebulan full bukber ya? Bulan full jadwal bukber gitu ya. Siapkan uang yang lebih untuk bukber itu sendiri gitu ya. Selain tradisi kayak nuzulul Quran dan lain sebagainya, ada nggak sih tradisi unik yang ada di bulan Di bulan Ramadan? Ramadan. Setelah tadi awal, tengah, di akhir nih. Di akhir biasanya tuh ada takbir keliling. iya. Semua ya. Takbir keliling. Itu part yang paling menyenangkan banget menurut aku setiap tahun. Iya. Dan aku nggak tidur. Aku juga sama nggak Kayak tidur kita tuh sampai pagi. sugis nunggu-nunggu gitu kan sih. Excited
excited banget gitu ya. Dan aku setiap kan biasanya kalau di rumahku buat yang kayak apa ya, kayak masjid lah atau enggak kayak ogo-ogo atau Ogo-ogo tahu. yang kayak hantu atau setan gitu. Iya. Kalau di Jawa ada kayak gitu. Iya. Kan beda-beda itu loh Terus budaya. kita arak kan di keliling desa itu. Habis itu nanti startnya dari lapangan depan masjid, nanti finishnya juga di situ. Habis itu kita beli-beli door prize. Dan itu ada hadiahnya. RT mana, setiap RT kan buat RT mana yang nanti paling bagus dan paling kompak bacaan takbirnya, nah itu nanti yang menang. Dijadiin perlombaan juga ya. Iya. Dan itu ada piala berdirinya. Kita juga sama, pasti setiap bulan Ramadan tuh pasti ada yang setelah bulan menyambut Lebaran gitu ya, pasti ada yang namanya takbir keliling gitu. Di Kalau di situ tempatmu gimana takbir keliling tuh kita cuma kayak sederhana gitu loh. Iya. Ada galon cuman kayak Allah. Terus nanti pakai mobil pickup, anak-anak keliling teriak-teriak. Tapi nggak lebih seru loh. Kayak bolong yang besar-besar gitu. Jadi setiap rumah itu pasti ada orang yang berjejer-jejer buat lihat itu. Rame banget. Dan bawa ini loh, bawa obor. Oh iya, kita nggak bawa obor soalnya karena kita kan jalannya sempit ya di tempat aku karena aku tuh kampung padat penduduk gitu ya. Jadi tidak disarankan untuk membawa obor, takutnya bakaran. Setelah bahas-bahas takbir nih, kalau Lebaran tradisi di situ tuh apa? Nah, kalau di rumahku tradisinya itu Rumah enggak? Nah, pagi kan kita sholat dulu tuh, sholat Idul Fitri. Habis sholat Idul Fitri kita biasanya itu ziarah ke makam. Keluarga kita yang meninggal. Itu after before nggak sih? After before, ada yang before, ada yang after. Kirain cuma pas sebelum puasa aja loh Kita after before loh. Kalau aku after before. Aku juga after before, cuma kalau aku seringnya yang after, yang habis sholat Idul Fitri, terus kita satu keluarga bareng-bareng ke makam ziarah gitu. Nah, habis itu baru kita salam-salaman sama keluarga kita, sama kerabat-kerabat kita, langsung kita ke tempat itu, ke tempat nenekku, langsung ke tempat nenek. Terus kita makan gede-gede bareng juga kan? Iya, dan mesti makanannya yang enggak ketinggalan tuh opor kalau di Jawa. Ketupat wajib. Nah, itu Rendang. Kalau kue Lebaran apa yang wajib ada di sana? Nah, nomor satu nastar. Ada nggak kue khas dari Jawa gitu? Enggak ada sih, cuma biasanya kalau dari Jawa kita buat sendiri tuh tape ketan, tau nggak tape ketan? Yang dibungkus daun pisang, dalamnya itu tape. Buatnya dari beras. Itu tuh kita buatnya biasanya sebelum Lebaran 3 hari atau 4 hari sebelum Lebaran kita buat. Soalnya itu harus difermentasi gitu loh. Jadi kita harus nyembunyiin itu sampai 3 hari biar matang. Itu harus ada. Enggak harus ada sih, Tapi cuma hampir hampir ada setiap rumah. Kalau kamu makanan yang wajib ada pas Lebaran apa aja? Apa ya? Kue Lebarannya ya? Iya. Kue Lebaran pasti ini sih kacang-kacangan peyek sih. Kalau aku ya mungkin karena aku orang Sunda gitu ya. Jadi kamu tahu rengginang? Ya tahu. Rengginang. Wajib banget. Tapi ya ada kue Lebaran orang kena prank kalingkung kue. Iya. Tapi kalau dari Selat Panjang itu ada namanya kue semprong, tau nggak sih? Iya, yang gini. Panjang gitu kan. Dia ada juga yang bentuknya kayak kipas gitu. Sama kue kembang loyang. Kamu tahu ketan hitam? Iya tahu. Ketan hitam yang kayak gitu. Aku tuh biasanya disuguhin pas itu Lebaran gitu. Dimakan tuh kayak yang asem-asem gitu kan? Iya. Nah, itu aku dimakan. Lemang pakai ketan hitam ya? Lemang? Apa itu lemang? Nggak tahu lemang, dia tahu lemang. Enggak. Iya. Iya. Sumpah nggak tahu. Enggak. Serius? Iya nggak tahu. Tahu nggak sih ketan yang lengket putih? Iya. Pulut tahu pulut? Pulut. Loh, apa sih aja? Coba searching deh lemang. Sumpah nggak tahu. Oh, lemang yang diupin-upin yang panjang babu Ya itu lemang. Nasi ketan. Oh. Nah itu biasanya kalau orang Beginang sih biasa ya lemang tuh makannya pakai ketan hitam. Yang asam-asam kayak tape. Ketan hitam tuh dicampur tape. Jadi ada rasa asam-asam. Akan pakai nasi lemang. Balik lagi nih ke PMM ya. Apa sih yang menurut kamu paling berkesan di PMM ini? Berkesannya itu menurut aku kebersamaannya sih. Soalnya gini, apa-apa kita pergi kemana-mana pasti bareng. Iya. Cuma jalan beli makan aja kita bareng. Dan itu jalan.
Padahal aku di rumah nggak pernah yang namanya cuma ke kampus saja itu nggak pernah jalan bus pakai motor. Mager kan? Mager banget. Cuma di sini harus dipaksa jalan. Gitu. Selama PMM nih kita jadi orang sehat yang jalan Iya. Teman-teman PMM-mu dari daerah mana aja? Banyak banget se-Indonesia sih itu, ada yang di Jawa, tapi kebanyakan mostly Jawa, ada yang dari Sulawesi, Papua juga ada. Papua ada. Dari Jawa Barat, Sunda, dari Kalimantan, dari juga Bali. ada. Dari Bali ada satu orang. Terus Nadine Kayaknya rata sih. Rata. Iya. Kan tadi bahas tradisi nih. Di daerahmu apa sih tradisi lain yang mungkin hampir sama di daerah lain? Selain di bulan Ramadan lah. Selain di bulan Ramadan, Lebaran itu sih malam satu suro. Apa itu? Satu suro itu tuh kan biasa dipercayai sebagai hari sakral kan satu suro. Nah di situ kalau di kami kan ada makam wali kan di rumah di Jawa. Oh iya, tradisi nyekalnya kuat ya. Nyekalnya kuat itu. Nah, jadi setiap satu suro itu kita diadakan beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama itu kataman Al-Qur'an 30 juz. Itu yang binader sama yang bil goib. Ada yang binader itu yang baca. Baca sampai 30 juz. Ada juga yang bil goib itu yang tahfidz orang yang hafal. Iya, dalam satu hari 30 juz. Iya. Gila, berapa kali? Tapi kan itu kan dibagi-bagi per orang dibagi berapa. Jadi satu orang dari kapan biasanya? Dari pagi biasanya. Sampai di makam itu, di tempat makam itu. Sampai siang biasanya udah kelar. Itu buat kalau banyak untuk berdoa, nggak tahu ya, untuk dia doa biar dikasih keselamatan gitu. Soalnya kan katanya tuh satu surat tuh kayak apes apa gimana gitu ya. Kalau nggak salah itu. Hari penghapus dosa kalau nggak salah. Itu ya. beda-beda. Ya mungkin beda-beda lah percayaan. Nah, habis itu nanti di siangnya itu kita ada namanya arak-arakan. Arak-arakan tuh setiap RT itu kita harus menampilkan tumpeng. Tumpengnya tuh bukan nasi, tapi tumpeng terbuat dari buah-buahan ada, sayur-sayuran ada. Terus di atasnya itu pasti ada ayam ingkungnya. Ayam yang dimasak sama bumbu doang itu loh, bumbu kuning. Ayam. Tapi ayamnya potong-potong apa? Enggak, utuh gitu. Nah, jeroannya juga di dalam. Yang masih di dalam. Nah, habis itu kita arak bareng-bareng sampai ke makam itu. Pusatnya dari kecamatan, habis itu menuju ke makam finishnya. Nah, setiap sebelum finish di makam itu tuh pasti dirobohin itu loh, biar orang-orang bisa pada ambil itu buahnya. Ambil buahnya, ambil sayurannya gitu. Jadi bisa bermanfaat gitu ya. Iya, jatuh. Ya itu emang sengaja dibagi-bagi, yang di situ nanti bisa ambil. Selain itu juga ada drum bandnya, biasanya ada drum band dari SD, dari TK, dari SMP, SMA menampilkan drum band. Jadi itu rame banget, itu juga part of sesuatu tradisi yang aku sukai setiap tahunnya. Kita ngomongin tradisi yang kamu sukai di ini kan di sini. Nah, tradisi yang paling kamu sukai di Riau ini selama kamu mengikuti modul Nusantara ini sih kemarin menarik petang belimau. Yang sebelum Ramadan. Di Bali Mau. Nah itu kan kita kan aslinya cuma mau melihat kan. Nah gara-gara kita tuh ngobrol sama bapaknya di situ kan yang ikut arak-arakan, kita malah langsung diajak ikut ngarak tahu. Iya kita jalan sampai sungai Siak itu. Terus kita disuruh bawa ininya yang kayak kembang mayang. Kembang mayang sama itunya yang kue itu loh, tempat kue yang ditaruh di kepala. Itu kita ada yang bawa itu. Pokoknya kita kayak jadi orang sini gitu. Aku sekali orang sini tuh kayak welcome banget gitu. Padahal kita kan cuma padahal kita mau nonton kan aslinya, terus malah ditawarin kalau mau ikut arak-arakan silakan deh, ayo ikut aja. Terus kita semangat banget, iya pak, kita ikut sampai di Sungai Siak itu. Terus kita kan dikasih satu nampan yang ada isi kuenya, terus kita bagi bareng-bareng gitu. Bagi masyarakat yang ada, kita dikasih bapaknya, ini buat kalian aja deh nanti makan bareng-bareng. Iya, kita dapat kuenya. Dia yang anak PMM udah pernah ngerasain mandi Bali Mau. Tapi aku nggak mandi. Iya tahu. Mandi Bali Mau ya kan ya. Seru tahu. Di mana? Di itu Sungai Siak yang
masjid Pekanbaru, apa namanya, masjid Sirapehan. Kamu dapat info dari mana? Dari dosenku. Oh, Kita diajarin di seru. situ. Itu kan Udah itu keren. rangkaian dari Madu Nusantara kan, seru banget tradisinya di sini. Habis itu kan itu pada mandi di sungai Siapnya kan. Nah itu ada yang dari terjun dari atas jembatan tuh. Tuh. Ngeri kali. Terjun-terjun. Iya, pada terjun satu-satu. Nih kan Kan udah kayaknya ada videonya deh. udah nyaksiin mandi Bali mau kan? Nah, Nah, gimana mandinya? Memang betulan mandi. iya, mandi. Terus habis itu kayak renang gitu. Oh, siapa yang mau aja? Iya, yang penting kan nyelam banyu itu dipercaya itu katanya untuk membersihkan dosa-dosa kita sebelum Ramadan. Sebelum mandi ada ritual-ritualnya nggak? Ada. Itu ada persembahan tari-tari juga. Sama kayak yang di itu loh. Sama ada itunya apa? Yang pemerintah 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 kotanya Kota Pekanbaru itu Pekanbaru. kayak mereka tuh ngasih pidato gitu. ngasih Ada pidato. kayak ketutua, aku lupa gitu. Kita ada tetua adat juga yang memulai itunya itu kalau nggak salah ada tongkatnya ya kan. Kayak tongkat itu untuk memulai oke kita mandi Bali. Iya. Sama persembahan tari sirih enggak? Kalau di Jawa ada nggak mandi Bali mau gitu? Ya ada. Ada. Namanya nggak mandi mau, tapi di daerah Tradisi tertentu mandi-mandi sih. gitu ada. Kan ada suatu apa ya tempat yang mana itu jadi sumberan tuh loh. Sumberan tuh airnya keluarnya Oh, dari sumber. sumber. Nah, itu daerahnya tuh namanya Kajen. Nah, jadi sebelum Ramadan tuh juga kayak gitu mandi, mereka berendam daerah setempat itu mau berendam di situ. Yang dipercaya itu menghilangkan dosa-dosa itu sebelum Ramadan. Hampir sama kayak sini. Cuma di sana sih cuma mandi aja, Nggak ada ritual. nggak ada ritual lainnya. Nggak sih bisa dibilang. Tari sirih itu emang kita langsung disuruh makan sirih. Iya, kita biasanya tuh kayak kita ada kalau di daerah aku ya gitu ya. Karena dulu juga aku SMP pernah di sini kan di Riau gitu ya. Aku pernah nyanyi tari sirih. Aku lupa nama tarinya apa ya. Pokoknya itu namanya tari sirih gitu ya. Di situ tuh duplikatnya kalau kita nggak makan kalau nggak daun sirih itu tuh permen gitu ya. Itu tuh daun sirihnya tuh kayak di dalamnya tuh ada isinya. Terus kita makan. Iya. Gitu. Itu kayak buat menyambut tamu kalau kata aku tuh gitu. Pernah makan sirih? Aku nggak Pernah makan sirih? Belum kan? Gimana ya? Tapi katanya kuat loh buat gigi. Iya, buat bagus gigi. ya. Bagus buat gigi. Kalau ini ngomong-ngomong sirih nih, ngomong-ngomong sirih, ada nggak tradisi di tempat kalian kalau orang mau ngundang acara nikahan Iya. itu ke rumah-rumah bawa sirih atau nggak permen? Oh enggak. Nggak pakai kartu undangan. Kalau aku ya Ada di sini gitu. Enggak, di sini sih dulu waktu tinggal lama masih di Pekanbaru ya, di daerah rumah lama. daerah rumahnya di mana? Gimana ya, Seroja yang Melati Sukajadi. Ya. Nah, jadi tetangga nih ada acara nikahan gitu kan, dia ngundang tapi dia bawa sirih sama permen. Nanti assalamualaikum bu, ini anaknya ibu itu mau nikah besok gitu katanya kan. Terus nanti diundang kalau nggak mau sirih, oh yaudah permen aja gitu. Nggak ada. Enggak ada. Kalau aku mungkin kalau tradisi nikahan tuh kamu tahu nyawa ya? Nyawa terus nyanyi ya biduannya. Enggak. Nyawer tuh kayak ibarat kata laki-laki sama perempuan disatuin, terus kayak dipayungin di sawerannya itu ada uang, ada permen, sama itu beras tapi dikunyitin gitu. Tuh gimana nanti Kalau cara? nanti tuh kayak ada orang baca-baca tentang kayak bagaimana filosofi menikah gitu ya. Kayak mereka baca ini baca itu terus mereka disawerin ke laki-lakinya itu sama ke laki-laki sama perempuannya itu. Nah anak-anak tuh biasanya pada ngumpul Untuk ngambil. untuk ambil Itu uang. kan uangnya uang koin-koin. Iya uang koin-koin. Oh kalau di rumahku bukan untuk pernikahan, tapi kalau apa ya? Kayaknya sunat deh. sunat, Iya. Itu tapi itu biasanya baca kayak Maulid Nabi. Baca Maulid Nabi terus dilemparin apa? Koin yang ditaruh di beras kan, beras kuning. Aku pernah ikut kayak gitu dan aku dapat sekitar 10.000 lumayan loh hari itu buat anak-anak tuh gitu. Kayak 200 perak tuh zaman dulu tuh mahal loh. Iya. Kalau di daerah kalian tadi budaya adat udah kan, kepercayaan hal mistis ada nggak? Kayak misalnya nih, misal di daerah kamu, misal bulan ini tuh disebut bulan ular atau bulan ini tuh bulan ini atau pada saat ini nggak boleh keluar. Nah kayak gitu ada nggak? Kalau Ada. Jawa? Kalau di Jawa itu kan ada namanya weton. Soalnya di Jawa ini banyak kali itunya ada. kan. Weton di mana? Sama kan
kita lahir kan udah ada tanggal, udah Iya. ada hari, Iya. udah ada tahun kan. Itu tuh kita ada itu sendiri, ada hitungan angka sendiri di lahir kita. Oh, betul. Weton tuh kalau di tanggal kan ada pon, paing, wage. Oh iya iya. iya. Ada di kalender ada. Nah, Cuma nggak tahu itu maksudnya apa. Nah, Terus di weton itu pasti ada angkanya sendiri. Kalau pon sama pon itu ada 4, atau wage ada 5, atau legi ada 8. Nah dari situ kan itu ditambahin, dijumlah sama tanggal kita lahir kalau nggak salah. Nah terus kalau kita mau nikah nih sama Ya orang, aku pernah ngeliat itu ditambahin weton kita sama orang itu harus sesuai. jumlahnya harus sesuai. Kalau tidak sesuai kita bakal cerai katanya. iya. Gini, Iya. gini kan sama itu tuh udah ada apa ya? Udah ada primbonnya. Primbon tuh kayak buat apa ya? Patokan lah, Oh, iya. patokan hitungannya. Seumpama 20 itu artinya kebugeran. Kebugeran itu tuh artinya kalau kita nikah sama orang itu, kita bakalan itu terus bertengkar terus. Terus ada lagi yang 28 itu ratu. Kalau ratu ini yang paling baik. Kalau ratu itu dia kalau menikah dia cocok, dia bakal itu langgeng gitu kepercayaannya. Nah ada lagi tuh apa ya, tukar padu atau apa gitu. Jadi dia kalau nikah nanti dia selalu bertengkar atau enggak ada masalah gitu lah. Berarti di Jawa kalau mau nikah harus ngecek itu. Harus ngecek itu dulu. Pernah nggak ada yang kayak nggak ngecek nih, tapi nggak sesuai dengan yang disebutkan, kita ngerti nggak? Misalnya kayak tadi kalau yang ini sama ini nggak cocok, kalau nikah nanti bakal bertengkar, tapi aslinya ketika ada nikah nggak bertengkar gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Kayak ada, emang ada. Tapi emang itu cuma kepercayaan aja. Kepercayaan Kalau kita orang, nggak percaya, biasanya kan terjadi. Iya. Kalau kita nggak biasa aja ya. Dan itu Cuma- masih dilestarikan sampai sekarang, dan menurut aku itu harus wajib dilestarikan karena itu merupakan budaya daerah masing-masing yang ciri khas kita ya kan. Biasanya kita nggak mau percaya, cuma kalau orang tua di Jawa itu namanya tuh titen. Titen itu kayak dia meniteni yang ini kayak sama kayak gini tuh biasanya akan terjadi sesuatu gitu. Dan itu benar coy. Kita udah membahas mengenai budaya ya. Ini udah waktunya udah cukup panjang sekali ya. Bincang-bincang yang sangat seru gitu. Terima kasih Maya sudah sharing sama kita seru banget ya, kita sharingnya kan budaya. Iya. Budaya Indonesia tuh banyak banget ya. Dan beragam banget. Kita tuh emang satu, Bhinneka Tunggal Ika. Beragam tetapi tetap satu. juga. Ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih dan dadah.